Iwan dan Ellen mewawancarai sepupunya Cassandra terkait dengan kesaksiannya bahwa Cassandra tidak minum alkohol. Itu pegang botol buat gaya-gayaan doang. Hakim mempersilahkan pihak tergugat menyangga. Aji yang nggak mau kalah pun bertanya jam berapa foto ini diambil. Jam 11. Jam 9. Jam 9. Jawaban si sepupu terlalu berbelit-belit sehingga Aji langsung menyangkal ke hakim jika ia telah melacak jejak digital dari sang pengunggah foto sehingga ketahuan jika foto tersebut diambil pukul 12:30 pagi. Menurut Aji, Cassandra yang ada dalam pesta tersebut menunjukkan jika ia tidak pantas mendapatkan hak asuh anaknya bernama Darren karena dinilai dapat menimbulkan pengaruh buruk. Ini adalah asumsi belaka. Oke. Sidang dinyatakan selesai. Agenda selanjutnya, hakim meminta agar Darren dihadirkan dalam sidang berikutnya. Wartawan di luar gedung sidang menyusun strategi pertanyaan yang akan diajukan kepada Cassandra, yaitu benar saja, Cassandra yang baru keluar langsung diserbu. Begitupun dengan Marco yang mendapat pertanyaan nyeleneh. Gimana prediksi MU Liverpool nanti malam? MU lah! Sekali lagi, para wartawan pun menjadi terdistruksi membahas sengitnya pertemuan MU melawan Liverpool. Di kantor, Ellen meluapkan emosinya. Bisa dinilai mereka sudah diambang kekalahan. Iwan pun menyangkal jika Aji memang lebih berpengalaman mendalami kasus, sementara mereka masih baru. Lo juga lagian mau aja terima kasus kayak gini. Kiara benar-benar mengupload lagunya di YouTube. Kiara keluar kamar karena ternyata rok jahitan sudah jadi. Ia juga memamerkannya kepada Ellen. Disinilah Ellen bersedia menemani Kiara audisi besok pagi. Ya mama sidang tuh pagi soalnya jadi jam 12 sudah selesai. Paginya sampai jam 10 sidang belum juga dimulai karena hakim ketua masih serah terima jabatan di MA. Bersama Jessie, Kiara sudah datang di tempat audisi. Padahal panitia di sana masih pada angkut-angkut. Pukul 11:19 persiapan sidang baru dimulai. Demi kenyamanan, Ellen mematikan data internetnya. Mulai detik ini, panitia akan memanggil satu persatu peserta audisi. Satu peringatan yaitu, kalau udah terkenal jangan pada belagu ya. Untuk memecah suasana, Kiara mengajak ngobrol peserta bocil di sampingnya bernama Mila. Terlihat ia nggak mau mengeluarkan suara sedikit pun karena Dia harus simpen suaranya. sebelum itu, Kiara ngabarin Ellen melalui chat. Penonton di atas panggung sudah siap. Begitupun dengan jurinya, yaitu Reza Candika, Jering SID, dan tentu saja Andin. Kali ini, Mila yang mendapat tampil di urutan pertama. Saksi lainnya didatangkan dalam sidang. Dia adalah pemilik stasiun TV bernama Richard, yang dimana Marco pernah bekerja bersamanya, yaitu menjadi presenter. Suatu saat, Marco resign dari pekerjaan ini, alasannya Bahkan keseluruhan produksi tersebut hingga mengalami kerugian. Gantian, Ellen melontarkan pertanyaan apakah selama bekerja Marco pernah terlambat. Ya, beberapa kali. Hal ini bisa dijadikan blunder bagi Marco. Namun Aji mengelak jika Gugat terlalu mengarahkan jawaban saksi. selanjutnya Darren yang diwawancarai. Darren mengatakan jika ia lebih senang main dengan Marco karena Cassandra lebih fokus kerja guna membelikan mainan untuk Darren. Darren tuh nggak mau mainan dari mama, maunya main sama mama. Waktunya Kiara yang naik ke panggung. Ia langsung mendapat apresiasi dari Andin tentang outfit yang dipakainya. Terlihat Kiara mulai sedih karena nggak ada Ellen di belakang panggung. Bahkan ketika nyanyi pun Kiara sambil nangis sehingga lagu tidak dapat diteruskan. Ia minta mengulang sekali lagi, namun Kamu itu buang-buang waktu saya aja di sini. Andin pun menengahi jika sebenarnya suara Kiara unik. Lagunya juga bagus, tapi sayangnya kesehatan Kiara dinilai kurang fit. Kiara pun langsung turun panggung dengan kecewanya. Sementara itu, sidang berlangsung sangat alot. Sampai di rumah, Kiara langsung masuk kamar untuk meluapkan emosinya sejadi-jadinya.
Selesai sidang, Ellen mendapat kabar jika Kiara kabur sehingga ia langsung bergegas pulang. Sampai rumah, Ellen langsung ngecek ke kamar Kiara. Jessie mengatakan jika Kiara kabur naik taksi ke bandara. Ellen pun hanya bisa ngeliatin gaun Kiara yang dipakai waktu audisi dan tirai bintang-bintangnya yang telah dirusak Kiara. Ellen membuka laptop Kiara yang berisi tiket bookingnya ke hotel di Sumba kemarin. Lanjut iseng-iseng Ellen menonton lagu baru Kiara. Dengarkan aku bercerita. Maya memberikan Kiara sarapan. Disinilah ia ditemui Koh Chandra dan Siti yang ternyata masih di sini. Kalau saya yang pentingnya kerja. Gantian, Yos dan Melki yang ditugaskan Maya untuk menghibur Kiara, sementara ia yang menyiapkan sarapan. Ala-ala bocil, Yos dan Melki menghibur Kiara dengan cerita lucu mereka tentang suami istri yang pergi ke pasar. Yang kita lihat penjual celana turun. Bukannya melanjutkan cerita, Yos dan Melki malah ribut sendiri karena Melki selalu memotong cerita Yos di tengah. Pas dia jalan begitu, mereka pergi ke penjual kambing. Nah, gara-gara kau ini cerita dari tidak lucu. Bagi! Bersama turis lainnya, Kiara main tarik tambang. Kali ini tim Kiara menang, namun Siti harus terjatuh di atas pasir. Nggak apa-apa kok. Ternyata Ellen nyusulin Kiara, namun Kiara malah pergi menjauh. Ellen pun mengejarnya. Terjadilah perdebatan panjang. Masalah utamanya adalah Kiara yang tersinggung karena satu-satunya orang yang paling dekat dengannya telah mengingkari janjinya. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Pikir pengacara akan selalu punya pembelaan? Ellen nyeka Kiara bahwa jika sebenarnya ia takut kalau Kiara tidak bisa menyayangi dirinya layaknya sayangnya Kiara kepada Oma Agatha. Dan Ellen tidak tahu caranya harus memulai dari mana. Mulai aja dari ngejelasin kenapa Mama jaga jarak sama aku. Perbincangan berlanjut sampai menyinggung alasan kenapa Ellen dan papanya Kiara dulu bercerai. Ellen pun menjelaskan jika dulu Ellen terlalu muda, sementara papanya Kiara sudah terlalu tua. Ellen mau menikah muda demi memenuhi keinginan opanya Kiara, yaitu segera memiliki cucu. Nyatanya, nikah muda malah membawa masalah baru, yaitu papanya Kiara nggak cukup hidup dengan satu wanita saja. Ellen pun sakit hati sampai akhirnya ia melanjutkan kuliah dan kerja sebagai bentuk pelampiasan. Saking senangnya, Ellen lupa tanggung jawab sebenarnya adalah membesarkan Kiara. Tiba-tiba mama kayak kehilangan waktu, Ki. Kamu udah gede. Ellen pun sadar jika ini kesalahannya. Mulai saat ini Kiara menurunkan egonya. Kiara sadar jika dia bukan lagi anak balita yang harus dititipin ke Oma Agatha. Sehingga mulai saat ini gantian Kiara yang berkomitmen mau menjaga Ellen. Mereka pun pelukan tanda saling memaafkan.